Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Saputri dengan NIM 2303065010002 dari kelas D jurusan Fisioterapi angkatan 2023 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 12 nervus cranialis beserta fungsinya. Baik, apa itu saraf kranial? Saraf kranial atau nervus kranial adalah 12 pasang saraf yang dapat terlihat di bagian dasar atau bawah otak. Ini merupakan bagian penting dari sistem saraf. Dari otak, saraf ini terhubung ke otot, organ indera, kelenjar, serta organ tubuh yang berada di bagian leher, kepala, dan dada, tanpa harus melewati sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, saraf ini memungkinkan penyampaian sinyal listrik atau informasi sensorik dan motorik secara langsung ke bagian-bagian tubuh tersebut. Dari 12 pasang saraf kranial itu, 3 pasang diantaranya memiliki jenis sensori, yaitu saraf 1, 2, dan 7, 5 pasang jenis motorik, saraf 3, 4, 6, 11, dan 12, dan 4 pasang jenis gabungan, yaitu saraf 5, 7, 9, dan 10. Pasangan saraf-saraf ini diberi nomor sesuai urutan dari depan hingga belakang. Baik, yang pertama itu ada nervus 1 atau nervus olfaktorius. Olfaktore merupakan saraf yang terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Saat ada bau tertentu, hidung akan menyampaikan informasi sensorik melalui saraf olfaktori ke bulbus olfaktorius, lalu ke area limbik, hingga akhirnya Anda bisa mencium bau tersebut. Yang kedua itu ada nervus 2 atau nervus opticus. Saraf optik merupakan nervus kranial dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penglihatan. Saraf ini menyampaikan informasi dari retina ke otak, terutama di bagian korteks cerebral yang berperan dalam penglihatan sehingga Anda bisa melihat. Yang ketiga yaitu nervus 3 atau nervus oculomotoris. Nervus ini berfungsi sebagai saraf motorik serta untuk mengangkat kelopak mata ke atas, kontriksi pupil, dan sebagian gerakan ekstraokuler. Yang keempat itu ada nervus trochlearis. Nervus ini berfungsi sebagai saraf motorik dan mengatur gerakan mata ke bawah dan ke dalam. Yang kelima ada nervus trigeminus. Berfungsi sebagai saraf motorik. Nervus ini mengatur gerakan mengunyah, sensasi wajah, lidah dan gigi, refleks kornea dan refleks kedip. Yang keenam itu ada nervus abdusen. Saraf abdusen juga terkait dengan fungsi motorik pada mata. Saraf kranial ini mengontrol otot rectus lateral yang berperan dalam menggerakkan mata keluar seperti melihat ke samping. Yang ketujuh itu ada nervus facialis. Sesuai namanya, saraf facialis merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Saraf ini berasal dari area pons di batang otak di mana terdapat akar saraf motorik dan sensorik pada saraf ini. Adapun berikut adalah fungsi dari saraf facialis, yaitu yang pertama mengirimkan informasi sensorik dari lidah untuk merasakan makanan. Yang kedua itu menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot terkait ekspresi wajah. Yang ketiga memasok kelenjar yang menghasilkan air liur dan mengeluarkan air mata. Yang kedelapan itu ada nervus vestibulococlear. Pada kranial 8 ini memiliki fungsi sensorik yang terkait dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Saraf ini terdiri dari 2 bagian dengan fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama vestibular, mengumpulkan informasi mengenai telinga bagian dalam dan berhubungan dengan keseimbangan. Yang kedua itu koklea, berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi gerakan dari volume dan nada suara. Yang kesembilan ada nervus glosopharyngeal. Nervus ini terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Adapun fungsinya mengirimkan informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Saraf ini juga mengirimkan informasi motorik dari 2 kelenjar ludah
dan gerakan dari otot di bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10 itu ada nervus vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Yang ke-11 itu ada nervus accessori. Saraf kranial 11 atau aksesori ini memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otot dan gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun jenis saraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Dan yang terakhir itu ada nervus hypoglosus. Saraf hypoglosus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Baik, itulah tadi 12 nervus cranialis beserta fungsinya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.